Halo Risers, kali ini saya akan membahas satu topik yang paling banyak ditanyakan oleh para calon investor, yaitu apa itu saham. Pada video kali ini terdapat beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu apa itu saham, sistem kerja saham, apa itu IPO, mengapa harga saham bisa naik dan turun, dan yang terakhir adalah bagaimana cara mendapatkan untung atau profit dari saham. Saham adalah lembar hak kepemilikan sebuah perusahaan. Saham itu memiliki satuan lot. Satu lot berjumlah 100 lembar dan diterbitkan dalam bentuk digital. Dengan memiliki saham, berarti kita termasuk menjadi sebagian kecil dari kepemilikan sebuah perusahaan. Saham itu diterbitkan ketika sebuah perusahaan mau mengumpulkan modal dari masyarakat. Penerbitan saham pertama kali disebut IPO atau Initial Public Offering. Ketika perusahaan IPO, perusahaan menerbitkan sejumlah saham dengan harga tertentu dan masyarakat dapat membelinya. Uang yang terkumpul digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan usahanya. Di sini saya ambil contoh perusahaan Bank BCA. BCA mulai IPO pada tanggal 31 Mei tahun 2000 dengan harga IPO Rp1.400 per lembar. BCA menerbitkan 24 miliar lembar saham. Artinya, BCA dapat modal dari masyarakat sebesar 24 miliar lembar saham dikalikan Rp1.400 atau sekitar 33,6 triliun rupiah. Sebelumnya sudah kita bahas, dengan membeli saham berarti kita itu termasuk menjadi sebagian kecil dari kepemilikan sebuah perusahaan. Mengapa sebagian kecil? Karena dari total 100% keseluruhan saham sebuah perusahaan yang di-IPO-kan atau diperdagangkan hanya sebagian kecilnya saja. Kembali saya ambil contoh dari Bank BCA. Dari total 100% saham BCA yang di-IPO-kan hanya sebesar 44,5%. Dan 55,5% sisanya adalah tetap menjadi milik Bank BCA. Saham yang dimiliki oleh masyarakat atau yang sebesar 44,5% ini selanjutnya dapat diperjualbelikan di bursa. Transaksi yang terjadi berikutnya, uangnya sudah tidak masuk ke Bank BCA, tapi akan masuk ke siapapun yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Saat video ini dibuat, saham BCA berada pada harga Rp30.000 per lembar. Lalu, apa yang menyebabkan harga saham naik dan turun? Jadi, ada jutaan investor dari dalam dan luar negeri. Dan pada detik yang sama, bisa jadi mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang saham BCA. Ada yang melihat dari grafiknya, ada yang melihat dari catatan keuangannya. Ada juga yang berspekulatif, bahkan mungkin ada juga yang cuma ikut-ikutan. Sama halnya dengan transaksi di pasar, dalam saham itu kita beli pada harga murah lalu kita jual saat harganya naik. Lalu muncul nih pertanyaan, kalau harganya naik, siapa yang mau beli? Orang yang beranggapan bahwa sahamnya akan naik pasti akan membeli sahamnya. Sedangkan orang yang beranggapan bahwa sahamnya akan turun pasti akan menjualnya. Ada yang beli hari ini lalu jualnya besok. Ada juga yang beli hari ini lalu jualnya tahun depan. Perbedaan cara pandang investor inilah yang menyebabkan harga saham naik dan turun. Lalu, bagaimana cara mendapatkan untung atau profit dari saham? Sederhananya, saya akan berikan contoh kembali melalui saham BCA. Misalkan kita punya uang Rp1.000.000 dan nggak kebagian harga IPO. Kemudian kita beli pada harga Rp2.000 per lembar atau Rp200.000 per lot. Satu lot sama dengan 100 lembar. Kita beli sebanyak Rp1.000.000 dibagi Rp200.000, kita akan mendapatkan 5 lot saham Bank BCA. Lalu pada keesokan harinya saham BCA naik menjadi Rp2.600 per lembar atau Rp260.000 per lot. Dan akan kita jual semuanya, berarti Rp260.000 dikalikan 5 lot yang kita miliki menjadi Rp1.300.000. Keuntungan yang kita peroleh adalah Rp1.300.000 dikurang Rp1.000.000 menjadi sebesar Rp300.000. Nah, selisih antara jual dan beli ini biasanya disebut sebagai capital gain.
uang kita yang semula Rp1.000.000 naik menjadi Rp1.300.000. Uang ini selanjutnya dapat kita belikan saham yang lain atau kita tarik jika mau. Kesimpulan dari video ini adalah yang pertama, saham adalah lembar hak kepemilikan sebuah perusahaan dengan satuan lot. 2. Perusahaan yang baru masuk ke bursa disebut IPO atau Initial Public Offering. Dan 3. Harga saham dapat naik dan turun karena pandangan yang berbeda pada setiap investor. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui saham apa nih yang akan naik, kemudian bagaimana cara untuk memulai investasi saham, dan sebenarnya bagaimana pandangan MUI tentang saham, semua ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.